Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan sekalian, puji nama Tuhan. Dari jarak jauh kita masih bisa berjumpa dan kita masih bisa memberikan waktu, memiliki waktu dan diberi waktu oleh Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hanya firman Tuhan sajalah yang dapat memberikan kita kekuatan apapun yang menjadi kondisi yang kita alami tiap-tiap hari, bahkan hari ini. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang melanda kami semua, bangsa Indonesia, dan juga di negara-negara saudara kami Tuhan. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada curiga, ada waspada, semuanya bercampur aduk Tuhan. Kami hari ini datang kepada Tuhan. Kami ingin rehat sebentar Tuhan, mengistirahatkan pikiran kami dan kelelahan kami hari ini, untuk kami mendapatkan makanan rohani dari Tuhan sendiri. Mari bekerjalah, berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, berbicaralah pada hari ini Tuhan, pada saat ini. Kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Mari memberkati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran mereka, terbuka kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dan kami mau sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan dari satu bagian Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Saya akan membacakannya untuk saudara dari Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, munculnya virus corona baru yang disebut dengan COVID-19 yang dimulai di kota Wuhan, China, dan bahkan kemudian melanda sampai belahan dunia manapun, tentunya mengejutkan kita semua. Dan ketika akhirnya virus itu pun masuk ke Indonesia, keterkejutan kita seiring dengan berbagai kebijakan yang mau tidak mau harus kita jalani. Kita pun mulai melakukan social distancing. Kita mulai menjaga jarak satu dengan yang lain. Bahkan untuk beraktivitas tidak lagi bisa sama seperti sedia kala. Dan saudara, secara otomatis kita menjadi rajin untuk membaca dan mencari berita mengenai COVID-19. Istilah anak sekarang, kita kepo saudara. Kita kepo dengan apapun yang ada di media massa yang mengatakan, menceritakan penangkalan gimana menangkal itu, mencegah virus corona supaya nggak menular di kita, dan gimana badan kita menjadi kebal terhadap virus itu. Saudara, berbagai hal kita cari, sudah kita kepoin. Kita kepo dengan media sosial yang ada kita pegang dengan di handphone kita cari di Twitter, kita cari di Instagram, kita cari di berita-berita yang lain, di Google mungkin kita googling. Kita juga lihat di YouTube, kita lihat di berita, di televisi, di radio, saudara. Sah-sah saja saudara mencari berita tentang virus ini untuk berjaga-jaga, saudara. Tetapi marilah kita bijak menyaring setiap berita. Kita tahu saudara, sosial media itu sangat kuat pengaruhnya.
Saudara perhatikan, apapun yang media gelontorkan untuk dapat menangkal virus COVID-19, saudara, akan langsung habis di pasaran, saudara. Ya, mulai dari awal pertama kali itu adalah apa? Kumur dengan garam, saudara. Lalu kemudian saya ke swalayan dan garam mulai langka. Gula mulai langka, saudara. Apa hubungannya, saudara, gula dengan COVID-19, saudara? Tapi nggak ada di pasaran, saudara. Susah mendapatkannya. Dari harga 12,5 sudah mencapai di agen 18-16 ribu. Di toko-toko, di warung-warung kecil menjadi 20 ribu 1 kilo. Wow. Saudara, dari vitamin C katanya dicampur dengan vitamin E. Kemudian muncul empon-empon juga bisa menangkal COVID-19. Habis semuanya ludes, saudara. Masker, sanitizer, cairan disinfektan menjadi melonjak, nggak kira-kira harganya. Nggak manusiawi, saudara, harganya. Adapun, ya, nggak manusiawi. Ada harganya nggak manusiawi. Ya. Dan nggak susah sekali didapat di pasar, saudara. Dan orang lupa, saudara, mengkonsumsi itu semua harusnya dari dulu. Ya. Hidup bersih, rajin mandi, rajin cuci tangan, itu mestinya dari dulu, saudara. Seperti seorang olahragawan bisa memiliki stamina yang prima karena mereka selalu berlatih. Ada atau nggak ada pertandingan, mereka berlatih, saudara. Jadi ketika mereka sampai pada harinya untuk bertanding, mereka punya stamina yang kuat. Tapi kita enggak, saudara. Begitu muncul masalahnya, kita tangkal dengan hal yang seharusnya udah kita lakukan sejak dulu. Cuci tangan, mandi, bersih diri, saudara. Minum vitamin, minum jamu, pakai masker kalau batuk, kalau pilek. Sedia sanitizer sendiri di dalam tasnya, udah kita tinggalkan, saudara. Ada satu budaya di Jawa yang dulu dikembangkan, kita ada satu gentong yang setiap kali orang mau masuk ke dalam rumah itu sudah ambil airnya, cuci kaki dan cuci tangannya, baru kemudian masuk ke dalam rumah. Itu sudah nggak ada lagi sekarang ini, saudara. Sekali lagi, saudara, sah-sah mencari berita bagaimana kita bisa berjaga-jaga untuk menangkal virus itu masuk atau menulari diri kita. Tapi mari kita bijak menyaring setiap berita. Kita harus ingat, seperti seorang olahragawan, dia memiliki stamina yang prima karena mereka selalu berlatih, ada atau tidak ada pertandingan. Menarik sekali, hari ini kita belajar tentang Yosua, saudara. Apa hubungannya Yosua dengan COVID-19? Saudara, di dalam pasal ini diceritakan Yosua akan melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyangnya. Tentunya bukan tugas yang ringan, saudara. Musa yang dikenal sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang lembut saja nggak tahan, saudara, terhadap bangsa yang disebut pilihan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan yang memberikan janji kepada umatnya dan tidak pernah tidak akan ditepatinya. Dan Tuhan juga yang telah menuntun perjalanan umatnya sampai hari itu, tentu tidak akan membiarkan Yosua sendiri. Karena tugas itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapinya. Luar biasa, saudara. Tuhan itu sangat paham karakter bangsa yang akan dipimpin oleh Yosua dan besarnya bahaya yang juga mengancam bangsa itu dan pasti mengancam Yosua. Firman Tuhan jelas sekali di ayat yang kita baca dari pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, firman Tuhan jelas agar Yosua memperkatakan firman Tuhan. Dalam perjanjian baru kita ingat firman Tuhan yang mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka inilah yang Tuhan minta. Perkatakanlah,
Percayalah, peganglah firman-Ku yang adalah ya dan amin. Tuhan juga memerintahkan Yosua untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkannya siang dan malam, saudara, artinya memberi banyak waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kisah selanjutnya, di bawah kepemimpinan Yosua inilah, Yosua berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel dan membawa umat Tuhan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Di mana letak kekuatan dan keberhasilannya? Kekuatan dan keberhasilan Yosua karena ia setia, ia taat kepada Tuhan, ia mempercayai dan melakukan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bangsa kita masih harus berjuang untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Virus yang sangat kuat sekali, tidak kelihatan, di mata kita nggak kelihatan. Tapi nyata sekali dampaknya, saudara, membawa kepada kematian. Dan cepat sekali penyebarannya. Tanggal 11 Maret yang lalu saya pergi ke dokter karena saya merasakan tidak nyaman. Saya ada sedikit mual, lalu saya mengalami demam sekitar 38,5 setelah diukur suhu tubuh saya. Dokternya menanyakan apakah saya baru pulang dari bepergian karena hari itu yang terpapar positif virus corona ini baru di angka 27 orang. Saudara, itu di tanggal 11. Hari yang lalu saya melihat di berita lagi, sekarang ini sudah mencapai, yang hari ini saya belum lihat berita, 1.414 orang. Itu yang positif ada di dalam perawatan. Belum terhitung yang ODP dan PDP, saudara. Hari ini bangsa kita masih harus berjuang untuk melawan penyebaran virus. Berjuang bagaimana orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pasien dapat survive, dapat kuat, dan disembuhkan. Kita juga masih terus berdoa secara serentak. Ada yang sudah mulai dari awal bulan, ada yang baru memasuki 1 minggu di dalam doa serentak kita. Kita mungkin mulai berpikir, kita mulai lelah, kita mulai mengapa harus berdoa, kita mulai melakukannya dengan berat sekali, bahkan mungkin kadang lupa, saudara. Kita berdoa, tapi belum ada dampaknya. Pasien terus bertambah. Dan kita mulai mendengar tetangga dekat kita terpapar virus ini. Dan tetangga dekat yang lain sudah meninggal dan kita menjadi ODP. Kita menjadi khawatir. Kita tidak leluasa di dalam pergerakan-pergerakan dan kehidupan kita, saudara. Kita mungkin juga bertanya, kami sudah berdoa loh Tuhan. Tiap hari kami berdoa serentak loh. Apa yang salah di dalam doa kita, saudara? Mari saudara menjadi orang percaya yang bijak. Kita berdoa bukan untuk selesainya virus ini saja, tapi kita sesungguhnya sedang dibawa oleh Tuhan untuk membangun kembali sebuah kebiasaan yang mungkin telah hilang dan mungkin tidak pernah kita lakukan sama sekali selama ini, dan itu dibutuhkan waktu yang lama untuk kita menjadi terbiasa kembali berelasi yang benar dengan Tuhan, berdoa kembali dan bersaat teduh kembali kepada Tuhan. Saudaraku, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, renungan yang kita baca setiap pagi, setiap hari, firman Tuhan yang kita perkatakan adalah vitamin untuk hari ke depan yang mungkin masih akan banyak pergumulan dan penuh dengan perjuangan.
Jika hari ini masalah yang kita hadapi belum selesai, bukan Tuhan tidak mau menjawab. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Satu hal kita percaya, Tuhan akan bertindak menurut waktunya dan dengan caranya. Hanya tetaplah berdoa, tetaplah memperkatakan firman-Nya, tetaplah percaya akan kebaikan-Nya, tetaplah memohon belas kasihan dan memohon pengampunan Tuhan. Kembali kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengar dari surga-Nya, dan Tuhan akan memulihkan negeri ini dan menyembuhkan seluruh tanah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap situasi yang kami hadapi. Tuhan mengajar kami untuk berterima kasih dengan hari-hari kami yang mungkin hari ini masih dipenuhi dengan was-was, ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Bukan hanya karena virus COVID-19, tapi juga akan keadaan-keadaan sebagai imbasnya Tuhan, yang sangat mempengaruhi kehidupan kami, kehidupan relasi kami dengan sesama, bahkan kehidupan dalam ibadah kami Tuhan. Bila hari ini semuanya berjalan tidak seperti biasanya Tuhan, terangilah hati kami untuk melihat makna di balik itu semua. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, dan ampunilah kami jika kami belum bisa menangkap maksud Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dengan segala apa yang pernah kami lakukan, telah kami lakukan yang mendukakan Engkau. Bahkan sampai hari ini ketika kami diberi kesempatan untuk kami ada di rumah, kami masih nggak ngerti kami mau lakukan apa. Hari ini kami mau belajar Tuhan, dari seorang bernama Yosua yang sangat berat di dalam hidupnya, tantangan yang dihadapinya, dan dia harus melakukannya, harus menerima tugas itu. Kekuatannya hanyalah firman Tuhan. Kekuatan kami hanyalah firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang masih berkenan sampai hari ini, berkenan untuk kami jumpai, kami temui. Kami bersyukur kepadamu dan tetap mempercayakan akan bangsa ini Tuhan, di dalam perjuangannya menghadapi virus COVID-19. Memberkati seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat dan daerah Tuhan, menolong mereka yang bekerja, baik tenaga medis, relawan dari tenaga medis maupun relawan dari non medis Tuhan, yang mereka memberikan dirinya Tuhan. Mari berkati, berikan mereka Tuhan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami dari rumah, hanya ini yang kami dapat kerjakan, memohon belas kasih Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatunya di dalam kedaulatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.